Aku nggak kuat sih. Tadi pagi aku nggak ke makamnya. 5 hari sudah, atau tepatnya hari ini, Sang Duta Persahabatan, Vidi Aldiano, beristirahat dalam damai di rumah keabadiannya yang tak memungkinnya merasakan rasa sakit dan juga derita yang dirasakan setiap insan yang masih bernyawa. Meski begitu nampaknya, gema doa dan rasa kehilangannya masih juga belum bisa sembuh dan terus melangit dari keluarga, rekan, sahabat, dan semua orang yang menyayanginya. Di balik nisan yang kini mulai bertabur bunga itu, sebuah rahasia menyentuh pun kini kembali tersingkap lewat penuturan sang diva, Rosa. Sebagai sahabat dekat, Rosa secara eksklusif kemarin pun sempat bercerita tentang berbagai hal sebelum kepergian rekan dan sahabat dekatnya itu. Lantas, bagaimana kenangan Rosa akan sosok sang sahabat? Benarkah, satu hari sebelum Vidi mengembuskan napas terakhirnya, Rosa sempat hadir di tengah kerumunan sahabat untuk memberikan pelukan terakhir? Dan lalu, benarkah ada sebuah ketakutan besar yang kini bersarang di hati Rosa yang tak pernah tampak melangkahkan kaki ke area pemakaman? Benarkah pula, selain pada sahabat dekat, Vidi sempat memberikan sebuah pesan wasiat kepada Aldi Taher sebagai sesama pejuang kanker? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kata pepatah bijak yang menyebut, dari banyaknya kata perpisahan, salah satu yang paling menyakitkan adalah perpisahan karena kematian. Seperti hal ini yang tengah dirasakan oleh penyanyi Rosa yang sudah beberapa hari ini ditinggalkan oleh sahabat dekatnya yang juga duta persahabatan Vidi Aldiano. Ditinggalkan oleh Vidi untuk selama-lamanya. Sejak Sabtu 7 Maret 2025 lalu, duka itu masih belum juga hilang dan agaknya menjadi luka yang teramat perih bagi Rosa. Pasalnya bagi Rosa, Vidi bukan sekadar rekan duet atau sesama musisi, melainkan pelabuhan ternyaman untuk mendengarkan segala keluh kesah dan pemikiran randomnya. Meski sebenarnya Vidi pun tengah berjuang melawan rasa sakit hebat yang bersarang di dalam tubuhnya, Vidi disebut-sebut tak pernah sedikit pun menunjukkan penderitaannya di hadapan para sahabat. Ia tetap menjadi pendengar yang setia meski dirinya sendiri tengah berada di titik tersulit dalam hidup. Seperti banyak orang bilang, kan dia duta persahabatan ya. Jadi Masya Allah banget gitu, yang nganterin banyak, yang doain banyak. Mungkin seluruh Indonesia karena banyak kan dia ada nyanyi, ada podhab gitu ya, ada vlog-vlog dia gitu. Dan ya kalau seandainya orang yang tidak mengenal dia secara langsung aja kehilangan, apalagi kami ya, sahabat-sahabatnya gitu ya. Banyak sekali yang pasti aku kalau buat aku kehilangan teman yang sudi mendengarkan meskipun keanehan aku lah, pemikiran aku yang kadang-kadang random gitu ya, dan mungkin kesulitan aku di saat dia juga lagi sulit gitu, tapi dia nggak pernah menunjukkan itu sama teman-temannya. Lewat sebuah pengakuan yang menggetarkan nurani, Rosa pun kembali bercerita mengenai momen sebelum kepergian sahabatnya itu. Sang diva mengaku sempat berkumpul bersama dengan beberapa sahabat yang lain, seperti Raisa dan Enzi Storia di kediaman Vidi. Namun yang menarik perhatian, pemirsa, Rosa di balik kesedihan yang dialaminya justru memilih untuk tidak hadir ke area pemakaman. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia takut tak kuasa membendung air matanya yang nantinya ditakutkan justru akan memberatkan perjalanan sang sahabat menuju cahaya ilahi. Terakhir bulan Januari, tapi sehari kemarin sebelum meninggal juga aku ke rumahnya rame-rame gitu. Kebetulan aku kemarin ada Raisa, ada Feby, ada Enzi gitu ya, yang pas di jam yang sama gitu kita di situ. Ya, tapi ya Allah
sayang sekali gitu sama Vidi, dan aku yakin banget ya ini yang yang terbaik mungkin untuk Vidi ya. Aku nggak kuat sih, tadi pagi aku nggak ke makamnya karena nggak akan ada baiknya lah buat aku ataupun buat Vidi. Itu misalnya pasti ke sana nangis-nangis, sementara kan itu makruh ya kalau perempuan itu karena dikhawatirkan ya itu kan nangis memberatkan. Rosa selanjutnya kini hanya bisa berharap sang sahabat tertidur dengan nyaman di bulan suci Ramadan ini. Kesaksian para sahabat yang melihat Vidi tersenyum saat berpulang pun menurutnya seakan menjadi pertanda kemuliaan bagi almarhum. Masya Allah, ya kita berprasangka baik pada Allah ya. Dan tadi kalau menurut Mama Dede kan hisabnya itu ditangguhkan setelah hari raya gitu. Semoga sekarang Vidi tertidur dengan nyaman, indah itu, karena terakhir kata teman-teman kita yang memang pas ketika Vidi berpulang, Vidi senyum gitu kan. Vidi senyum apa? Senyum Vidi. Emang sering kita kayak kadang-kadang kirim-kiriman jokes, teleponan, video call apa aja. Dia nggak pernah habis komunikasi sama siapapun tuh nggak pernah berhenti gitu. Jadi kalau nggak aku yang nanya ya dia yang nanya gitu aja terus. Sementara itu, selain penyanyi Rosa, pemirsa, pujian setinggi langit pun datang dari sesama pejuang kanker, Aldi Taher. Meski tak mengenal Vidi secara mendalam, namun Aldi masih ingat betul bagaimana di pertemuan terakhirnya dengan Vidi, ia sempat menitipkan pesan terakhir agar dirinya tetap semangat menghibur meski raga tengah diuji sakit. Vidi seolah memberikan contoh nyata baginya tentang bagaimana cara bersyukur dan berprasangka baik kepada Sang Pencipta di tengah badai ujian yang menerpa. Husnul khotimah ya, beliau orang baik, ya beliau hatinya mulia banget, ya hatinya bersih banget, tetap persahabatan. Jadi insya Allah kita doakan sahabat kita, saudara kita, idealnya insya Allah ditempatkan di sisi terindah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Meninggal di bulan baik, bulan Ramadan, banyak yang mendoakan, dan juga ya pastinya beliau meninggalkan kebaikan ya, meninggalkan contoh-contoh kebaikan ke kita, dan beliau sosok yang memberikan hal-hal baik buat semuanya ya. Aldi sama Vidi sama-sama beliau kanker kan, sama-sama pasien kanker, kita saling penyemangati. Bahkan waktu pas syuting di Pothap, pas pulangnya dia bilang, Kali pokoknya harus happy terus ya, Kali harus berkarya terus, menghibur kita terus gitu. Jadi bismillah, kita lanjutkan semangatnya Vidi Aldiano untuk terus kita memberikan contoh-contoh yang baik buat semuanya ya, silaturahmi dan contoh-contoh tentang kebaikan, semangat, perjuangan, dan yang pastinya untuk teman-teman yang lagi berjuang melawan sakit, Vidi itu mencontohkan dia tetap semangat, tetap positive thinking, ya tetap husnuzon sama Allah, ya berprasangka baik pada Allah dan selalu tersenyum. Jadi itu dia, Masya Allah, dia mencontohkan hal yang baik ya. Maka dari itu, meninggalkan sejuta inspirasi tentang arti ketulusan dan kekuatan hati bagi mereka yang ditinggalkan. Aldi tak lupa juga memberikan pesan ketabahan kepada istri dan keluarga yang ditinggalkan agar kuat dan mendoakan agar Vidi Aldiano mendapatkan surga. Sama istrinya Vidi juga, Sheila Dara, dan insya Allah kita sampai sekarang masih nggak nyangka beliau berpulang ya. Kalau ngeliat video-video beliau selalu happy, tersenyum, ketawa, itu kayak masih ada Vidi gitu. Tapi dia insya Allah selalu ada di hati kita semuanya. Ya untuk keluarga almarhum, untuk ayah dan ibu Vidi dan istri Vidi dan keluarga besar semua, kita mendoakan insya Allah berikan ketabahan, dan insya Allah kita doakan Vidi diberikan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika Rosa memilih menahan diri demi kelancaran jalan sang sahabat menuju keabadian,
Bagaimanakah momen pilu yang kembali terekam manakala Ibunda Vidi Aldiano justru nampak lunglai tak berdaya saat bersimpuh di pusara sang putra tercinta? Benarkah di balik duka yang menyayat, sang ayah mertua justru memberikan pujian setinggi langit bagi Sheila Dara sebagai sosok menantu paling survive? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Rasa rindu yang kian membuncah sepertinya kini nampak mulai menggerogoti Bes Barini, Ibunda Vidi Aldiano, di hari keempat kepergian sang anak kemarin. Di momen ziarahnya yang untuk kesekian kalinya itu, ia seolah tak ingin beranjak dari sisi pusara sang putra. Sejak hari pertama kepergian Vidi, sang ibunda selalu menyempatkan waktu untuk hadir, membasuh nisan sang buah hati dengan untayan doa dan air mata. Namun di hari keempat ini, ketegaran sang ibunda diduga mulai luruh. Ia nampak terduduk lemas dengan tatapan kosong, menghadap gundukan tanah yang kini menjadi rumah abadi bagi Vidi. Di tengah suasana pilu tersebut, ayahanda Vidi, Harry Chris, justru mengungkap sebuah sisi lain dari sang menantu tercinta, Sheila Dara. Di mata sang ayah mertua, Sheila diduga adalah sosok istri sekaligus menantu yang luar biasa kuat. Bahkan sebuah penghargaan bertajuk Menantu Paling Survive seolah menjadi bukti nyata betapa Sheila telah memberikan seluruh dedikasi dan kesabarannya dalam mendampingi Vidi melewati masa-masa tersulitnya. Sheila itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapat itu penghargaan sebagai menantu yang paling survive. Tiap hari ada teman-teman Vidi, tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sheila ya. Jadi Sheila juga nggak kesepian. Inilah pokoknya penyakitnya udah diangkat, kita alhamdulillah ya. Jadi saya nggak mau cerita yang aneh-aneh, tapi intinya ya Vidi tegar sekali dan sangat kuat. Sementara itu pemirsa, jika ketegaran Sheila Dara diduga lahir dari besarnya dukungan orang-orang tercinta di sekelilingnya. Bagaimanakah suasana pilu manakala Jessica Mila tak lagi mampu membendung isak tangisnya di depan papan nisan sang duta persahabatan? Dan benarkah kalimat penyemangat terakhir dari Vidi Aldiano kini menjadi memori paling menyayat hati bagi Ria Ricis di tengah dinginnya pusara? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Gema duka nampaknya juga masih menggelayut di pundak Jessica Mila. Tak sekadar ziarah, Mila kembali tak kuasa menahan deru tangisnya manakala bersimpuh di samping makam sang sahabat karib. Mila tampak terus memandangi dan memegang papan nisan yang bertuliskan nama Oxavia Aldiano. Setiap butir air mata yang jatuh pun diduga menjadi saksi betapa mendalamnya ikatan persahabatan yang pernah mereka jalin selama ini.
Tak hanya Jessica Mila, kreator konten Ria Ricis pun diduga turut meluangkan waktu untuk mengirimkan doa di tengah dinginnya tanah makam. Bagi Ricis, Vidi adalah sosok yang tak pernah lelah memberikan suntikan semangat di saat dirinya tengah dirundung masalah. Sebuah kalimat sederhana yang kerap diucapkan almarhum kini menjadi memori indah yang akan selalu dikenang oleh sang YouTuber. Kita tahu rezeki maut semua di tangan Allah. Saya sedih. Saya kenal beliau baik banget. Terakhir ketemu di nikahan teman juga. Beliau selalu bilang semangat Ricis selalu. Jadi sedih. Semoga lapangan kuburnya dan semoga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan untuk Kak Stella. Semoga selalu tabah. Beliau seperti sosoknya baik banget. Beliau baik banget. Seperti yang kita tahu, beliau baik banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen